Salah satu berita yang saat ini menurut saya sangat amat menyenangkan adalah Danantara sudah resmi berdiri per hari ini ketika DPR ngesahin RUU BUMN menjadi undang-undang. Nah, sebelum kita bahas panjang lebar mengenai Danantara, saya ingin jelasin apa sih Danantara. Jadi, Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat jadi BPI Danantara. Selanjutnya saya akan ngomong Danantara aja teman-teman ya. Ini sebuah lembaga pengelola investasi punyanya Indonesia yang baru banget dibentuk. Tujuannya buat apa? Meningkatkan kinerja dan pengembalian dari investasi negara. Intinya fokus terhadap BUMN yang ada di negara kita. Lembaga ini sebenarnya kalau kalian bingung apa sih Danantara, gampangnya kalian lihat aja Temasek di Singapura atau mungkin Khazanah, if I'm not mistaken ya, Khazanah di Malaysia. Nah, tujuannya apa? Tentu tujuannya adalah melakukan pengkonsolidasian pengelolaan di BUMN. Jadi Danantara ini akan mengelola kepemilikan negara di beberapa perusahaan dan BUMN terbesar di Indonesia. Sebagai contoh misalnya Bank Mandiri, BNI, MinID, Pertamina, BRI, dan lain sebagainya. Nah, ini kan perusahaan-perusahaan ini punya aset gabungan besar banget nilainya. Nah, jadi akan dikelola. Jadi saat ini Danantara ini sebagai pengelolanya langsung, operator. Nah, pertanyaannya adalah selain itu apa lagi yang mereka lakukan? Nah, yang lakukan adalah optimalisasi dividen dan juga investasi. Jadi lembaga ini tujuannya memang untuk mengoptimalkan pengelolaan dividen dan juga investasi-investasi yang dilakukan sama BUMN di Indonesia. Contoh, mereka melihat adanya potensi-potensi pasar baru, mereka berinvestasi. Nah, ini operatornya dari Danantara tadi. Harapannya buat apa? Harapannya adalah meningkatkan laba dan dividen bagi negara kita. Nah, modal awalnya teman-teman, kalau berita terakhir saya baca itu di 1.000 triliun modal awalnya Danantara ini. Ya, di sini juga dibilang Menteri BUMN Erick Thohir, pembentukan Danantara langkah strategis dalam transformasi BUMN, hal itu sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Nah, yang teman-teman perlu ketahui, kalau misalnya Danantara sekarang ngatur atau mengelola BUMN, terus Kementerian BUMN ngapain dong? Nah, Kementerian BUMN akan menjadi sebagai regulator gitu ya. Jadi Kementerian BUMN itu menjadi regulator. Buat apa ya? Buat memisahkan. Karena selama ini kan selain Menteri BUMN itu sebagai regulator, dia juga sebagai operator. Nah, itu akan ada kehilangannya independensi dari perjalanan BUMN-nya. Dan tentu pasti akan dihalang-halangi juga. Maksudnya dihalang-halangi ini apa? Ya contoh, setiap kebijakan yang ditentukan akan disesuaikan dengan kepentingan para operatornya. Nah, ini kan jadi nggak baik teman-teman. Tidak ada yang namanya check and balance. Sehingga perlu adanya pemisahan. Dan tentu ini akan jauh lebih bagus lagi ke depannya. Kenapa? Karena nanti akan dipegang sama orang-orang yang memang lebih ahli. Nah, mungkin teman-teman di sini misalnya, agar Danantara mampu ungguli Temasek dan Khazanah. Teman-teman diperhatikan, di sini dibilang dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Wihana Kirana Jaya menyatakan bahwa kalau itu terjadi berarti kan fleksibilitas, tidak banyak campur tangan politis ya, tentu. Nah, jadi karena dia sudah terpisah teman-teman dari segi regulatornya dan operatornya, maka pastinya BUMN ini akan dilaksanakan atau akan dikelola secara independen. Walaupun akan ada mungkin campur tangan politis, tapi yang pasti, yang bisa saya pastikan adalah tidak sebanyak sekarang. Ya, jadi apa? Kalau misalnya teman-teman punya bisnis atau menjalankan sebuah bisnis, tentu yang paling penting adalah menghilangkan campur tangan seperti itu. Kalian mau adanya independensi, gunanya buat kepentingan dari bisnisnya itu untuk maju ke depannya. Ya, dan teman-teman harus pahami bahwa Danantara ini menurut saya adalah salah satu hal yang harusnya, ya secara logika, harusnya kita dukung 100%. Karena secara konsepnya sudah oke sama seperti pelaksanaan Temasek. Tinggal nanti kita sebagai masyarakat yang sudah memilih pemerintah sekarang, kita memantau terus nih ke depannya bagaimana dari penjelasan Danantara, dari pelaksanaan Danantara itu sendiri ya. Jadi semoga memang bisa menjadi Temaseknya Indonesia. Semoga Danantara bisa besar, bisa independen, bisa menambah fleksibilitas pergerakan dari BUMN ketika mereka ingin berinvestasi, ketika mereka ingin menggelontorkan dana, dan mereka bisa memanfaatkan bagaimana pengelolaan dividen yang diberikan, dan meningkatkan yang namanya trustworthiness. Investor global butuh leverage yang bagus, yang banyak, yang besar. Kalau Temasek itu kan lembaga besar yang bisa menginvest di Sigma dan seterusnya. Kalau Khazanah mengumpulkan dana tapi ingin melakukan negosiasi atau mencari partnership global. Nah, Danantara harapannya apa? Harapannya kita bisa melihat kekurangan dari Khazanah dan Temasek sehingga kita bisa menjadi badan pengelolaan yang memang jauh lebih baik lagi.
Dan ketika kita punya badan pengelolaan jauh lebih baik, kita jauh lebih gampang untuk mendatangi investor-investor asing, membantu mereka untuk ayo dong, kalian invest di negara kita akan bantu dengan cara A, B, C, D, E, F, G. Dan mereka nggak akan ada masalah. Contohnya, tapi kamu kan regulatornya juga, kamu kan juga yang mengatur peraturannya dan lain sebagainya. Tentu kamu sebagai operator pasti akan lebih condong pada dirimu. Nah ini karena dia lebih independen dan jauh lebih bisa dipercaya secara konsep ya teman-teman ya, jauh lebih bisa dipercaya, maka akan lebih besar lagi akan lebih besar lagi cara kita untuk menggait lebih banyak investor asing, investor di luar sana maupun investor lokal bahkan. Dan semoga memang Danantara ini benar-benar bisa terus memberikan pertumbuhan yang baik di Indonesia, karena harapannya kita adalah bisa menumbuhkan ekonomi kita setidaknya 8%. So let's say teman-teman, bagaimana dalam 1 tahun sampai 2 tahun ke depan, apakah memang se-efektif dan se-efisien itu menggunakan Danantara?